Bonjoyo ni Ohayo. Halo semua, perkenalkan ini sekolah kita. Iya, bener, namanya Man1 Madinah. Terletak di Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Bukan Man1 Madinah namanya kalau nggak ada plus keterampilan, riset, dan akademiknya. Mempunyai segudang prestasi menjadikan Man1 Madinah sebagai salah satu sekolah favorit di kota ini. Oke, aku rasa cukup untuk perkenalan sekolahnya ya. Kita lanjut ke perkenalan tokoh. Tapi sebelum itu, jeng. Ini Pak Iksan, salah satu guru fisika terkeren di sekolah kita. Beliau juga lah yang menggembankan tugas ini kepada kami. Oke guys, tampan bukan? Oke, kali ini serius ya. Nah, ini namanya Ali Hasan. Biasanya sih dipanggil Ali ya. Orangnya tuh suka nyanyi, tapi nggak tahu dia nyanyi apa. Tapi suaranya bagus kok. Ya bagus sih, tapi mungkin lebih bagus nggak usah nyanyi kali ya. Nah, ini Rahmat Hussein. Biasa sih dipanggil Nakmed, cowok paling cool di kelas. Hobinya tuh gombalin ciwi-ciwi di kelas. Pas digombalin balik. Apaan sih? Kamu juga ngantuk ya? Aduh, malah dianya sendiri yang salting. Nah, ini Lili dan Mawaddah. Bisa dibilang mereka sih bestie. Kemana-mana selalu bareng. Nah, kalau udah bareng, pasti ada aja tuh orang yang dijulitin. Nah, ini Ros Dewi. Biasanya sih dipanggil Kak Ros. Dia tuh perawat di kelas kita. Setiap ada temen yang sakit, dialah orang yang pertama yang paling gercep buat bawa ke UKS. Sakit. Kalau gitu kita mau PK yuk. Sweet banget gak sih? And next, ini Sylvie, cewek K-popers di kelas kita. Kalau udah cerita tentang K-pop, teman sebangkunya lah yang paling sabar. Selalu iyain, padahal gak ngerti dia ngomong apa. Ganteng banget kan? Iya, Satu lagi, dia suka banget ketawa sambil nabuk orang di sampingnya. And hi, this is me. Aku Tisa. Orangnya sih pendiam. Nggak pendiam banget sih. Aku juga orangnya tinggi. Iya, nggak tinggi-tinggi banget sih. 3. Vi, sebenarnya kita mau ngapain sih? Kita itu mau buat video tentang konsep penerapan fisika dalam kehidupan sehari-hari. Oh iya ya? Tonton videonya sampai habis ya! Kalau lihat Lili lagi ngepompa ban gini, aku keinget sesuatu deh. Konsep kinetik gas kan? Nah, iya. Kan kalau kita lagi ngepompa ban sepeda, udara yang ada di dalam pompa akan masuk ke dalam lubang kecil atau ventil sepeda. Dan jika kita menarik pompa, volume udara akan mengecil dan udara akan terdorong ke dalam ban sepeda. Sama halnya ketika kita mendiamkan sepeda di bawah sinar matahari, lama-kelamaan bannya akan meletus.
Nah, itu disebabkan karena udara yang terkandung di dalam ban akan memuai sehingga volumenya bertambah. Sekarang aku paham udara sebagai partikel gas dipengaruhi oleh tekanan, suhu, dan volume. Wah, pintar kali lah kawan kalian satu ini. Yuk berangkat nanti ke sorean. Yang kata Ini loh videonya sedih banget. Bapaknya kerja dari pagi sampai malam mikul jualannya. Pasti capek. Kemarin seru banget tau. Kalian lagi ngapain sih? Kok kelihatannya seru banget? Seru dari mana sih, Nis? Ini lagi nangis loh. Oke, nak men, slow. Kalian liatin video apa sih? Kok bisa sampai sedih begitu? Bentar. Kok bisa ya bapak itu mikul simpel gitu? Terus jualannya nggak jatuh lagi? Bapak-bapak itu kan mikul jalannya tepat di tengah-tengah kedua bambunya kan. Nah, akibatnya itu gaya pada setiap sisi bambu itu sama besar. Gaya tersebutlah yang menimbulkan momen gaya pada sumbu putar sama besar dan arah berlawanan, sehingga terjadi kesetimbangan rotasi. Makanya bapak itu lebih mudah membawa keranjangnya. Masa kalian lupa sih? Ini tuh kan materi tentang dinamika, rotasi, dan kesetimbangan loh. Mending kita lanjut kerja kelompoknya biar cepat selesai. Iya. Karet yang dikatapel itu apa sih namanya? Benda elastis kan? Iya. Lihat nih ketika kita menarik karet ketapel. Setelah karet ketapel dia merenggang kan. Setelah dilontarkan, maka karet ketapel akan kembali ke tempat dia bentuk semula. Makanya disebut karet benda elastis. Wih, ada satu buat baru, weh. Nis, sebelum pulang piket dulu yuk. Oke, sip. Kamu nyapu kelas, aku nyiram tanaman, oke? Oke. Kok bisa lama banget ya? Kok kalau kau tekan gitu airnya makin kencang ya? Tapi kalau kau lepas gini, mati pelan. Nah, ini tuh sesuai dengan bunyi hukum Bernoulli, di mana semakin kecil permukaan suatu benda, maka tekanan yang dihasilkan itu akan semakin besar. Nah, kalau aku tekan airnya seperti ini, air yang dikeluarkan oleh selang air itu akan semakin kencang dan energi kinetik yang dihasilkan akan semakin besar. Nah, ini tuh sebenarnya konsep hukum fluidodinamis nih. Oh, jadi gitu. Yo, Silvi, kalau masuk itu ngucap salam bukan nyanyi. Oke, ulang. Assalamualaikum. Hey Pi, kalau bahas tentang Titanic, aku jadi keinget kapal laut. Kok bisa ya kapal laut segede dan seberat itu nggak bisa tenggelam? Nah, kapal laut itu dibuat berongga. Jadi, volume kapal menjadi besar sehingga volume air yang akan dipindahkan juga besar. Dengan demikian, daya apung pada kapal tersebut juga semakin besar. Makanya kapal itu nggak tenggelam. Nah, itu tuh konsep fluidostatis, Li. Wi, tangan kamu kenapa? Biasa, nanti habis kena tutup panci.
bisa ya panas pancinya bisa pindah ke tutup pancinya? Nah, ini itu disebut dengan konsep perpindahan kalori, di mana perpindahan kalori itu disebut konduksi. Konduksi itu perpindahan panas melalui zat padat yang tidak ikut mengalami perpindahan Li. Wah, ternyata banyak banget ya konsep fisika yang tanpa kita sadari kita lakukan dalam kegiatan kita sehari-hari, bahkan berulang-ulang.